Beli roti isi semangka, selamat datang kakak. Kembali lagi di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film action yang menebarkan berjudul Rurouni Kenshin The Beginning. Film yang rilis pada tahun 2021 ini merupakan bagian chapter dari film Samurai X yang menceritakan tentang masa lalu Kenshin Himura sang Batosai. Film ini mengungkapkan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Salah satunya tentang terciptanya tanda X di wajah Kenshin. Oke, tanpa lama-lama siapkan kopi, rapatkan posisi, boleh pakai kursi, jangan nonton sambil mandi. Dan tolong tahu diri untuk subscribe like dan share Cukup sekian, terima kasih dan mari ditonton lur. Di awal film di Kyoto tahun 1864 di wilayah kediaman Suhima, terlihat Kenshin sedang diikat dan diinterogasi oleh beberapa orang debt collector berkedok samurai. Tiba-tiba Kenshin yang lapar memakan telinga orang samurai hingga putus. Kemudian ia mengambil sebuah pedang dengan mulutnya. Kenshin lalu menyerang samurai tersebut dan setelah berhasil melepaskan ikatannya, ia membantai semuanya yang ada di sana tanpa ampun dan sangat cepat seperti bus patas. Setelah membantai keluarga Suhima, Kenshin lalu pergi merantau. Beberapa saat kemudian Saito Hajime bersama pasukan Shinsengumi datang ke kediamannya Tsushima. Mereka melihat semua keluarga Tsushima yang merupakan pendukung Shogun calon nomor 1 tewas secara mengenaskan. Saito yang menyadari bahwa ini adalah perbuatan Batosai, sang pembunuh berdarah dingin. Di sisi lain di tengah jalan, Kenshin dihadang segerombolan orang botak tanggung. Tanpa stop ia menyerang beberapa pejabat pendukung Shogun. Dengan cepat Kenshin membantai mereka. Namun ada seorang Shogun yang masih mampu bangkit dan berkata ia tak boleh mati karena ada seseorang yang dia cintai. Kenshin lalu menusukkan pedangnya berkali-kali. Namun ternyata orang tersebut masih hidup. Bahkan ia sempat membalas hingga menyebabkan luka di pipi Kenshin. Pada saat itu Kenshin benar-benar tak memiliki belas kasihan. Ia menusukkan pedangnya dan akhirnya orang itu tewas. Setelah itu Kenshin membaca secari kertas yang bertuliskan Jizu atau perintah eksekusi. Kenshin kembali ke penginapan Oyo Kohagia. Di sana Kenshin tinggal bersama pemberontak Chosu. Kenshin menemui pimpinan Chosu yang bernama Kodoro Katsura. Kenshin berkata bahwa ia telah membunuh ratusan orang selama 6 bulan terakhir. Namun Katsura mengkhawatirkan polisi Shinsengumi atau yang biasa disebut Serigala Mibu. Ia itu pasukan terbaik yang dimiliki Shogun. Ia meminta Kenshin untuk berhati-hati. Kemudian Kenshin pun pergi meninggalkan tempat itu melanjutkan merantau. Kita flashback ke 1 tahun sebelumnya lur, di mana Kenshin baru bergabung dengan pasukan pemberontak Chosu. Terlihat para kelompok Chosu sedang latihan bela diri dan berperang. Sahabat Katsura yang bersama Shinsaku berkata bahwa siapapun boleh bergabung asalkan bisa menggunakan pedang dan berpenampilan menarik. Kenshin yang baru bergabung ditantang oleh seseorang anggota Chosu. Kenshin berkata kalau dia tidak mau melawan orang yang mau berjuang bersamanya. Shinsaku yang mau melihat kemampuan Kenshin menyuruh mereka untuk bertanding. Dengan sekali serangan Kenshin berhasil melorotkan celana orang tersebut. Shinsaku kagum melihat kemampuan Kenshin lalu menanyakan jurus yang digunakannya. Setelah kejadian itu Kenshin menjadi terkenal di kalangan para pemberontak lainnya. Dan Katsura mulai memanfaatkan Kenshin untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun Katsura juga menyadari meskipun Kenshin banyak membunuh orang tapi hatinya masih murni. Itu justru alasan bahwa membunuh membuatnya merasa gelisah. Malam harinya Kenshin pergi ke kedai Nagura untuk minum sake. Kenshin yang masih terbayang-bayang orang yang dibunuhnya semalam. Tak lama kemudian seorang wanita cantik itu juga datang sendiri ke kedai untuk meminum sake. 2 orang yang melihat lalu menghampirinya. Kenshin yang kesal lalu memperingati dan mengancam mereka. Kedua orang tersebut berlari dan meninggalkan tempat itu. Wanita tersebut meneruskan minumnya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ia menatap Kenshin seperti menyimpan sesuatu rahasia. Di luar ternyata 2 orang tadi belum pergi. Dia berniat untuk membunuh Kenshin. Kenshin yang sudah mengetahui niat mereka memperingatkan sekali lagi untuk pergi. Namun mereka tak mempedulikannya.
Lalu tiba-tiba seorang samurai datang dari belakang dan membunuh dua orang tadi. Setelah itu menyerang Kenshin, tetapi dengan mudah Kenshin menerabas tangannya hingga putus dan membunuhnya. Lalu wanita itu muncul di hadapan Kenshin. Ia keluar bermaksud untuk berterima kasih pada Kenshin. Namun tak disangka ia terkejut melihat Kenshin yang baru saja membunuh orang. Kemudian wanita itu pun pingsan. Kenshin membawanya ke penginapan Kohagia. Keesokan harinya Kenshin melihat wanita itu sudah bangun dari pingsannya. Kenshin yang penasaran lalu menanyakan namanya. Wanita itu menjawab namanya adalah Tomoe Yukuzuru. Kemudian wanita itu pergi untuk memperkenalkan namanya ke semua orang. Tomoe berkata bahwa mulai sekarang dia bekerja di tempat tersebut. Namun Kenshin merasa keberadaan Tomoe di sana akan menjadi masalah. Kenshin menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya. Tomoe berkata bahwa tidak punya keluarga lagi. Namun Kenshin tetap menyuruhnya pergi. Tomoe bertanya jika ia mencabut pedang, apakah Kenshin juga akan membunuhnya? Seperti semalam, dia bilang kalau dia tak membunuh sembarang orang. Tujuannya membunuh adalah untuk membawa era baru yang damai. Lalu Tomoe pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Kasura yang mengetahui Kenshin diserang semalam. Ia mencurigai bahwa ada pengkhianatan di antara mereka. Kemudian malam itu juga Kenshin kembali menyerang para pendukung Shogun yang sedang berkumpul. Sementara Tomoe setiap malam menuliskan perasaannya di buku hariannya. Saat Kenshin pulang, Tomoe bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Kenshin pun hanya terdiam. Keesokan paginya Tomoe menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dia sangat rajin membantu di penginapan tersebut. Namun tak pernah terlihat Tomoe tersenyum sedikit pun. PMS kok tiap hari. Orang-orang di sana selalu menganggap Kenshin dan Tomoe seperti suami istri karena Tomoe selalu memperhatikan Kenshin dibandingkan yang lainnya. Karena sikapnya yang aneh membuat Katsura mencurigai Tomoe sebagai mata-mata musuh. Namun tak ada bukti yang kuat bahwa Tomoe menghubungi siapapun. Kemudian Katsura menemui Tomoe di kamarnya agar Tomoe jangan jadi penghalang bagi Kenshin untuk mewujudkan pergerakan dan perubahan. Sementara itu seorang pandai besi bernama Sakurai terlihat sudah membuat pedang. Dialah yang nantinya akan membuat pedang bermata terbalik untuk Kenshin. Keesokan harinya Tomoe mengajak Kenshin untuk jalan-jalan keluar cari sate bekicot. Tomoe bertanya apakah Kenshin akan terus mengorbankan nyawa banyak orang dengan pedangnya dan membunuh untuk mencapai tujuannya. Kenshin berkata hal itu dilakukan agar zaman berubah menuju era baru yang damai. Lalu ia pun pergi meninggalkan Tomoe. Namun di tengah jalan Kenshin merenungkan kata-kata Tomoe. Shin berpindah ke markas besar kepolisian. Shinsegumi, komandan pasukan, berhasil menangkap seseorang pemberontak Chosu yang bernama Furutaka. Seto juga mengetahui rival mereka yang ingin membakar istana dan membawa Keisat ke Chosu. Malamnya Kondo memerintahkan pasukannya untuk menangkap orang-orang Chosu hidup atau mati. Kenshin mengetahui kabar tersebut lalu bergegas menuju penginapan Ikadaya. Tak lama kemudian polisi Shinsegumi sampai di penginapan Ikadaya. Mereka langsung masuk ke dalam dan membantai semua pemberontak Chosu di sana. Seorang pemberontak yang kabur berhasil dikejar oleh Shoji Okita, kapten dari Shinsegumi. Saat dia akan membunuhnya, tiba-tiba Kenshin datang mencegahnya, lalu mereka berdua pun bertarung. Di tengah pertarungan mereka, Saito datang dan akan melanjutkan pertarungan melawan Kenshin. Namun saat itu juga para pemberontak Chosu datang dan menyuruh Kenshin untuk pergi karena pasukan Eisu sudah datang. Pada tanggal 19 Juli 1864 terjadi insiden Kinmon, yaitu pertumbuhan antara pemberontak Chosu dan pasukan Shogun yang menyebabkan sebagian kota terbakar. Para pemberontak yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi. Sejak kejadian di Ikadaya ini banyak prajurit Shinsegumi yang berkeliaran. Hal ini membuat para pemberontak Chosu merasa tidak aman. Malam harinya ketika Tomoe bermaksud memakaikan selimut kepada Kenshin yang tertidur, tiba-tiba Kenshin terbangun dan hampir saja membunuh
Tomoe. Kenshin pun meminta maaf kepadanya. Lalu Tomoe berkata bahwa ia akan selalu menemani Kenshin karena Tomoe tahu Kenshin butuh seseorang yang bisa meredam kemarahannya. Tak lama kemudian Saito bersama pasukan Shinshigumi datang menyerbu tempat itu. Kenshin dan Tomoe segera keluar dan berhasil kabur dari para Shinshigumi yang mencari mereka. Keesokan harinya Kenshin bertemu dengan Katsura karena keadaan sekarang sangat tidak aman. Katsura menyuruh Kenshin untuk bersembunyi sementara waktu di sebuah desa di luar Kyoto. Katsura juga meminta Tomoe untuk tinggal bersama Kenshin dan berpura-pura menjadi pasangan suami istri agar tidak ada yang mencurigai mereka. Setelah Katsura pergi, Kenshin dengan tulus meminta Tomoe untuk tinggal bersamanya, bukan hanya sekedar berpura-pura, melainkan menjadi pendamping hidupnya selama-lamanya. Dan Tomoe pun menyetujuinya. Kenshin mengajak Tomoe ke sebuah desa dan mereka tinggal di sebuah gubuk sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Kenshin bekerja sebagai petani. Ia menanam sayur-sayuran untuk mereka makan. Tomoe pun dengan setia dan ikhlas membantu Kenshin. Mereka berdua hidup dalam kesederhanaan. Beberapa hari berlalu, Kenshin berkata bahwa sejak ia tinggal bersama Tomoe, dirinya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu ketika anak buah Katsura yang bernama Izuka datang ke tempat Kenshin untuk memberikan uang saku dan ramuan untuk dijual. Kemudian ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Izuka berbelok menuju ke suatu tempat. Rupanya selama ini yang menjadi mata-mata ialah Izuka. Dia menemui Katsumi, pemimpin Yaminobu, dan melaporkan segala hal tentang Kenshin. Salah satu anak buah yang bernama Katagi tak sengaja melihat dan mengikuti Izuka. Naasnya ketahuan dan diburu oleh anak buah Katsumi. Kemudian Katsumi menyuruh Enishi kecil menjalankan rencana mereka menyingkirkan Battosai. Keesokan harinya Tomoe terkejut melihat adiknya Enishi datang menemuinya. Setelah mereka saling bertanya kabar, Enishi berkata bahwa sekarang adalah saatnya yang tepat untuk membunuh Kenshin. Tak lama kemudian Kenshin yang baru pulang melihat Enishi dengan wajah penuh amarah. Setelah Enishi pergi, Tomoe memberitahu Kenshin mengenai adiknya tersebut. Keesokan harinya Tomoe memberitahu Kenshin hal yang sebenarnya mengenai dirinya dan keluarganya. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang samurai berpangkat rendah. Ibunya telah lama meninggal setelah Enishi lahir. Karena tak mengenal ibunya sejak lahir, Enishi bersikap pendendam. Tomoe melanjutkan ceritanya. Ia pernah bertunangan dan akan menikah dengan seseorang teman masa kecilnya. Namun calon suaminya itu tewas oleh seseorang pembunuh bayaran. Tomoe tak kuasa menahan tangisnya saat bercerita tentang masa lalunya. Melihat itu, Kenshin pun segera menenangkan Tomoe. Kenshin berkata bahwa setelah era baru terwujud, ia akan berhenti membunuh demi menembus dosa-dosa di masa lalu. Kenshin juga berjanji akan menggantikan kebahagiaan Tomoe yang pernah hilang. Tomoe pun tersenyum dengan ketulusan hati Kenshin. Keesokan harinya setelah menuliskan di buku catatannya, Tomoe pergi ke tempat Yaminobu dengan membawa pedang. Yaminobu adalah sekelompok pembunuh yang disewa Aniwa Banshu. Mereka berencana membunuh Kenshin dengan memanfaatkan Tomoe untuk mencari kelemahan Kenshin. Sementara Kenshin yang menemukan buku harian Tomoe yang menyadari bahwa tunangan Tomoe adalah Kiyosato, orang yang dibunuhnya dan meninggalkan bekas luka goresan di pipinya. Tomoe yang awalnya ingin membunuh Kenshin untuk membalaskan Kiyosato, kini hatinya sepenuhnya telah memaafkan dan mencintai Kenshin. Sesampainya di sana, Tomoe bermaksud membunuh Katsumi, namun dengan mudah Katsumi menjatuhkan Tomoe. Kenshin yang merasa hancur hatinya setelah mengetahui kebenaran dari buku harian Tomoe. Ia pun berjalan keluar untuk mencari Tomoe. Di tengah jalan, anak buah Katsumi yang bernama Takaju menyerang Kenshin dengan panahnya dan juga jebakan-jebakan yang sudah disiapkan. Beruntungnya Kenshin yang masih bisa menghindarinya. Walaupun Kenshin terluka, bahkan ia berhasil menebas tangan Takaju. Lalu Takaju membawa Kenshin ke suatu tempat dan meledakkan dirinya sendiri. Kenshin berhasil selamat, namun ia kehilangan pendengaran. Kemudian Kenshin diserang oleh Sumita dan Momiyui.
Kenshin berhasil mengalahkan mereka berdua. Namun setelah tewas, Sumita sempat menyalakan peledak yang membuat Kenshin kehilangan penglihatannya. Setelah anak buahnya tewas, Katsumi lalu turun tangan sendiri untuk membunuh Kenshin. Katsumi memanfaatkan kondisi Kenshin yang tidak memungkinkan tersebut. Kenshin benar-benar tak berdaya menghadapi Katsumi. Saat Katsumi bersiap menghabisi Kenshin, Kenshin membiarkan bahunya terkena sabetan. Namun tak disangka, Tomoe tiba-tiba datang hingga membuat Kenshin tak sengaja menyabetkan pedangnya mengenai Katsumi dan juga Tomoe. Perlahan Kenshin dapat melihat kembali. Ia menghampiri Tomoe yang sekarat. Lalu Tomoe mengambil sebuah pedang kecil dan menggoreskannya ke pipi Kenshin hingga terluka dan membuat tanda silang di pipinya. Seraya meminta maaf, Tomoe lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Saat kembali ke rumahnya, di sana sudah ada Katsura yang berkata bahwa ia telah menyuruh orang untuk mengejar Lizuga mata-mata yang sebenarnya. Katsura juga berkata bahwa dia juga sudah memiliki pembunuh bayaran yang baru. Lalu ia menanyakan langkah Kenshin selanjutnya. Kenshin berkata bahwa ia masih akan terus berjuang mengalahkan Shogun demi era baru. Namun setelah itu ia bersumpah tidak pernah membunuh lagi demi janjinya kepada Tomoe. Katsura menghormati keputusan Kenshin dan ia pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Kenshin masuk ke dalam. Ia duduk di samping mayat Tomoe sambil membaca buku hariannya. Setelah itu Kenshin berkata pada Tomoe untuk terakhir kalinya. Kemudian jasad Tomoe dikremasi bersama rumahnya. Singkat cerita, 19 Januari 1868 di Kyoto terjadi pertempuran Toba Fushimi antara pasukan pendukung pemerintahan kekaisaran dan pasukan pendukung kesogunan. Toko gua yang dipimpin oleh Ichima Saito muncul dengan tanda silang di pipinya. Dialah Kenshin sang Batosai. Dengan cepat ia membantai semua pasukan Shogun. Setelah kemudian terlihat panji kekaisaran dan teriakan kemenangan, menandakan bahwa pasukan Shogun telah kalah dan era baru pun dimulai. Saito yang melihat Kenshin berkata bahwa ini belum berakhir. Namun Kenshin menancapkan pedangnya di tanah dan ia berjalan pergi meninggalkan Saito. Karena ia berjanji tak akan membunuh lagi setelah era baru terwujud. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.